Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat dodol agar coklat. Ini rasanya aku jamin enak banget, super nyoklat, manis, dan lembut. Buatnya sangat mudah, diaduk-aduk aja. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wajan, kemudian buka 3 bungkus bubuk agar plain. Untuk merek bebas ya. Yang penting ini kalau ditimbang sekitar 21 gram teman-teman. Kalau udah, kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Lalu garam 1/4 sendok teh. Coklat bubuk sebanyak 45 gram, setara kurang lebih 3 sendok makan. Nah, ini diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu aku mix dengan coklat bubuk hitam sebanyak 10 gram. Kalau misal nggak ada boleh di skip, jadi digantikan dengan coklat bubuk biasa. Nah, kita ayak seperti ini. Kalau udah selesai, kita aduk hingga tercampur rata. Dan kalau misal teman-teman ada yang tanya kenapa pakai coklat bubuk hitam, tujuannya agar warna coklatnya lebih gelap, jadi nanti hasilnya bisa cantik gitu teman-teman. Boleh disesuaikan aja ya. Nah, kalau udah rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 1200 ml. Di sini aku menggunakan santan instan yang kemasan 65 ml sebanyak 5 bungkus ya. Kemudian aku tambahkan air hingga volumenya mencapai 1200 ml. Kalau misal mau menggunakan santan dari kelapa biasa juga boleh. Gunakan dari 1 butir kelapa yang ukuran besar. Lanjut, kita tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 6 bungkus. Kalau ditimbang sekitar 240 gram ya. Untuk jumlah susu kental manis ini pun boleh sesuai selera teman-teman. Jika dirasa terlalu banyak boleh dikurangin. Nah, ini lanjut kita aduk hingga rata. Setelah rata, lanjut masak di atas kompor, nyalakan api sedang aja, terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, jadi untuk warnanya akan lebih gelap ya teman-teman. Udah selesai, kita matikan api kompornya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Jadi buatnya sangat simpel, hanya dimasak aja seperti ini. Dan langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Basahi dengan sedikit air agar nanti mudah dilepaskan. Kalau misal mau pakai loyangnya yang tulban atau pakai loyang apa aja boleh teman-teman. Disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Nah, seperti ini kita tuang semuanya. Lanjut kita rapihkan permukaan atasnya. Jadi untuk gelembung-gelembung kecilnya ini boleh kita ambil teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita biarkan dulu hingga set. Setelah ngeset seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya. Kemudian kita beri penusuk gigi seperti ini untuk mempermudah melepaskannya. Di sisi satunya juga ya. Nah, 2 aja cukup. Dan kita beri alas lalu dibalik. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Terlihat ini dodol agarnya super nyoklat banget. Langsung aja yuk kita coba potong-potong. Nah, untuk dodol agar ini kalau misal mau disimpan di dalam kulkas, dimakan saat dingin makin enak. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Nah, ini kita potong-potong kembali. Berasa ini lembut banget. Gak lembek sama sekali dan juga gak berair ya. Tuh, hasilnya sangat cantik dan super nyoklat. Ini aku coba ambil. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Aku coba belah. Tuh, padat tapi gak keras teman-teman. Tuh, cantik banget. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya enak banget, nyoklat banget. Ini enak, manis, legit, lembut. Pokoknya wajib dicoba. Pecinta coklat, boleh deh cobain resep ini. Kalau misal mau dipotong menggunakan pisau bergerigi seperti ini juga boleh ya. Hasil potongannya lebih cantik teman-teman, bisa dipilih aja. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Langkah pertama, siapkan wajan, lalu masukkan gula sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Kemudian buka 3 bungkus bubuk agar plain atau setara 21 gram. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis sebanyak 200 ml. Lalu garam setengah sendok teh, endapan daun pandan suji sebanyak 50 ml. Kalau misal nggak ada, pakai jus pandan sebanyak 200 ml juga boleh. Kalau misal nggak ada juga, pakai pasta pandan sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Dan terakhir kita tuang santan kental sebanyak 1200 ml. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya masih pucat banget. Jadi akan aku tambahkan dengan pewarna makanan hijau tua. Ini kita tambahkan secukupnya aja, disesuaikan dengan tingkat hijau yang kita inginkan. Dan kembali diaduk rata. Lanjut kita masak di atas kompor, nyalakan api kompornya sedang aja dan terus diaduk hingga mendidih. Selama memasak seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk. Setelah mulai mendidih, nah seperti ini hasilnya juga lebih kental. Boleh kita matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Gimana teman-teman, buatnya super mudah banget kan? Nah, kalau udah uap panasnya berkurang, nanti langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Selanjutnya kita siapin loyang. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 18 x 18 cm. Boleh kita basahi dengan sedikit air agar nanti mudah dikeluarkan. Dan langsung aja kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, kita biarkan hingga set. Setelah dodol agarnya set, boleh langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, selanjutnya kita beri alas dan dibalik. Boleh bantu sedikit ditekan untuk mempermudah. Tuh, ini hasilnya. Alhamdulillah cantik banget. Warna hijaunya bagus ya teman-teman. Tuh, super mulus banget. Dan langsung aja yuk kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Kalau aku di sini dipotong menggunakan pisau gerigi seperti ini agar bentuknya lebih cantik. Nah, kayak gini, lanjut kita potong-potong. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik seperti ini. Kalau mau pakai mika juga boleh ya, jadi disesuaikan aja. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, teman-teman boleh menambahkan stiker ucapan seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Nah, ini dia dodol agar pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget dan warnanya juga bagus. Dan langsung aja aku coba ambil satu, mau cobain.
Untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja sama bahan yang digunakan. Nah, ini aku coba belah ya. Tuh, untuk teksturnya lembut tetapi sedikit padat teman-teman. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, manisnya udah pas, pandannya berasa, gurih, creamy, ini enak. Dimakan saat dingin ini makin enak. Wajib banget teman-teman cobain untuk cemilan di rumah. Selamat mencoba ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku. Jangan lupa komen, share, dan juga subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.